ketiga, wa ayahduru qalbuhu fiha. Kita sewaktu melaksanakan sholat itu harus hadir hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai kita mengucapkan hamzah lafaz Allah sampai kita mengucapkan mimnya assalamualaikum, kita tidak boleh ingat kemana-mana kecuali hanyalah kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira Pak Ustadz Agus bisa gak seperti itu? Gak bisa. Masya Allah. Saya juga belum bisa. Itu belum bisa. Baru aja selesai takbiratul ihram udah ingat kemana-mana. Bahkan barang yang lupa suka ingatnya sewaktu sholat. Betul gak? Masya Allah. Berarti yakin sholat kita mah nyolong. Padahal kita melaksanakan sholat dari mulai mengucapkan hamzah lafaz Allah itu takbir sampai mengucapkan mim lafaz assalamualaikum pada sebelah kanan, kita tidak boleh ingat kemana-mana kecuali hanyalah ingat kita kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kiranya kayaknya dari jumlah 1 juta orang bisa dihitung dengan jari orang yang bisa seperti itu. Benar nggak, Agus? Kira-kiranya. Masya Allah. Termasuk saya juga belum bisa. Sedangkan kalau lihat hadis, sholat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu 1/3-nya, 1/5-nya, kecuali yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala illa ma aqala minha, sewaktu hadirnya aja. Kalau kita melaksanakan sholat isya hadirnya cuma 1 rakaat, itulah yang diterima oleh Allah. Kalau hadir 2 rakaat, yang 2 rakaat yang diterimanya. Kalau hadir 3 rakaat, hanyalah 3 rakaat. Kalau hadirnya cuma sewaktu baca Fatihah doang, itu aja yang diterima oleh Allah. Masya Allah ya. Makanya sholat kita tidak bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kata sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar itu adalah sholat yang kita bisa hadir hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholatnya tidak bisa hadir hati, tidak menjamin tahsyat anil fahsya'i wal munkar. Tidak bisa menjamin tanha anil fahsya'i wal munkar. Misalkan kalau Ustaz Agus kita lagi membahas inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada pertanyaan, dalam Al-Quran sholat itu bisa mencegah, bisa menghalangi dari kejelekan dan kemungkaran. Kok orang suka sembahyang tapi kelakuannya jelek? Sembahyangnya gimana? Sembahyang yang bisa menjamin tanha al-fahsya'i wal munkar itu adalah sembahyang yang hadir hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selagi melaksanakan sembahyangnya. Sedangkan kita, Masya Allah, jangankan keseluruhannya, kira-kira separuhnya aja belum tentu bisa hadir hati. Betul kan? Gimana caranya kita untuk menutupi ketidakhadiran kita dalam waktu sholat?
Kata Rasulullah, cara produknya adalah oleh sunnah. Jadi sunnah itu, sholat sunnah itu untuk menutupi yang bolong-bolong. Makanya kita harus rajin sholat sunnah, jangan fardunya doang. Itu kita harus melaksanakan rawatibnya. Apa yang dikatakan rawatib? Adalah qobliyah Qobliyah duhur berapa? Yang muakadnya qobliyah duhur 2 rakaat. Ba'diyahnya 2 rakaat. Tapi kalau kita mau kelebihan pahala, sholat sunat qobliyah duhur, ba'diyahnya 4 rakaat. Tapi salamnya satu, tahiyatnya 1 kali. Tahiyatnya 1 kali, di akhir doang tak usah pakai tahiyat awal. Salamnya 1 kali. 4 disekalikan, 4 disekalikan. Apa jaminannya? Kata Rasulullah, man sholla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha haramallahu jasadahu 'alan nar. Kata Nabi, barang siapa orang melaksanakan qobliyah duhur, ba'diyah duhur 4 rakaat, Allah akan mengharamkan jasad orang itu untuk masuk ke nerakanya Allah. Kira-kira mau melaksanain? Insya Allah ya, insya Allah. Kalau kita mau lebih banyak, emang 2 rakaat sih, muakadahnya 2 rakaat. Tapi kalau pengen lebih pahala, itulah 4 rakaat. 1 salam, 1 atahiyat. Jadi gak usah pakai tahiyat awal. Begitu juga asar. Kata Nabi, asar juga kalau kita mau kelebihan pahala, sunat 4 rakaat. Kalau ba'diyah asarna enggak ada ba'diyah, cuma qobliyah doang. Kalau maghrib gimana? Maghrib qobliyahnya ada, ba'diyahnya juga ada. Kalau isya, nah, yang muakadahnya ba'diyahnya doang gitu. Tapi bagus pakai qobliyah isya, ba'diyah isya. Qobliyah subuh, kalau subuh nggak ada ba'diyah, cuma qobliyah doang. Nah, kalau kita udah bisa nerawat rawatib, itu qobliyah ba'diyah, insya Allah jikalau sholat kita ada yang bolong, akan tertambah oleh sholat sunnah. Apalagi kalau kita rajin selain rawatib. Apa diantaranya? Sholat sunat selain rawatib yang makan, seperti sholat sunat witir. Kapan dilakukannya witir? Dilakukannya witir setelah sholat ba'diyah isya. Berapa jumlahnya witir? Sedikitnya 1 rakaat. Adnal kamalnya 3 rakaat. Tapi sunnah di witir 2 rakaat, laju berdiri lagi, laksanain 1 rakaat. Berapa banyaknya sholat witir? 11 rakaat. Itu paling banyak, itu 11 rakaat. Itu bahkan Rasul pernah berkata,
tidak menjadikan kepedihan untuk umatku, maka tentu sembahyang witir diwajibkan olehku untuk umatku. Tapi karena Rasul takut umatnya itu masyakoh, takut umatnya pedih, maka jatuhlah sunnah muakkadah. Tapi ya bagi orang yang udah biasa, tahu saja bagi orang yang udah biasa, insya Allah tidak akan berani meninggalkan witir. Semoga aja yang belum juga doyan. Di antaranya sholat sunat yang muakkadah juga adalah tahajud. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak. Dari sebahagian malam silakan Anda melaksanakan tahajud. Berapa tahajud? Berapa rakaat sholat tahajud? 2 rakaat sedikitnya. Kalau ada banyaknya, enggak ada ukuran berapa aja kuatnya. Itu mau 4 rakaat, mau 8, itu gimana aja kita mampunya. Itu. Ada lagi yang muakkadah, ada di waktu siang itu sholat duha. Saya pernah itu dengar perkataan Habib Umar Cipayung Bogor. Habib Umar Kang Agus kalau dia ngebangun nggak ada berhentinya. Malah sempat polisi curiga kepada Habib Umar, uang dari mana kok Habib Umar banyak amat uangnya, ngebangun terus-terus kok uangnya nggak habis-habis. Ditanya sama polisi, kok Habib ngebangun terus, uang dari mana? Kata polisi langsung dibawa oleh Habib Umar ke lemari, dibuka lemari oleh Habib Umar. Di lemari itu penuh dengan uang. Coba bayangin lemari itunya kalau pernah penuh dengan tempat kendaraan baju itu apa sih bahasa Indonesia lemari? Apa? Lemari aja, lemari kan? Nah, lemari kan ya? Lemari kalau di saya lemari gitu, kalau di saya di sini kan lemari. Bayangin itu uang selemari berapa jumlahnya? Gitu. Penuh itu satu lemari oleh uang 100 ribuan. Gitu. Dari mana itu uang Habib? Kata polisi, kata Habib Umar, orang yang tidak senang, orang yang tidak senang tinggal duha dan tahajud tidak akan dikasih kepakiran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi yang pada intinya, kalau orang suka ngerawat, suka meraksa gitu, tahajud dan duha la yusibuhu fakrun abada, tidak akan dikasih kepakiran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal punya hati jinal qalbi, punya hati yang suci atau yang kaya. Masya Allah.